Perkenalkan, nama saya Chelsea Florentia dengan NIM 40. Jadi, perkembangan itu merupakan sebuah proses yang bersifat kualitatif yang terjadi kepada manusia dari lahir hingga tua. Perubahan ini meliputi fisik, cara berpikir, emosi, dan juga hubungan sosial. Anak-anak pertengahan hingga akhir itu berlangsung dari usia 6 sampai 12 tahun atau sampai anak tersebut matang secara seksual atau mengalami pubertas. Masa anak-anak tengah hingga akhir ini merupakan suatu periode yang dapat diketahui secara tepat oleh setiap orang. Contohnya, anak tersebut dalam masuk kelas 1 SD, yang berarti anak tersebut udah memasuki masa anak pertengahan hingga akhir. Saya Yanarta Valentina Ramadita dengan NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang aspek perkembangan fisik yang ditekuni oleh Elizabeth B. Hallock. Elizabeth B. Hallock sendiri menjelaskan bahwa perkembangan fisik merupakan pertumbuhan atau perubahan pada tubuh seorang anak yang terjadi secara lambat namun relatif seragam dan rinci hingga anak-anak di masa akhirnya sampai menjelang pubertas. Perubahan ini itu meliputi berat badan, tinggi badan, proporsi tubuh, komposisi otot dan lemak, serta gigi pada anak. Lalu untuk slide selanjutnya, kita tampilkan tabel tinggi badan sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Seperti di usia 6 tahun, tinggi badan seorang anak laki-laki sekitar kurang lebih 115 sampai 116 cm. Dan untuk anak perempuan kurang lebih di sekitar 114 sampai 115 cm. Di usia yang ke-7 tahun, kurang lebih anak laki-laki mencapai 122 cm dan untuk anak perempuannya 121 sampai 122 cm. Bisa dilihat dari tabel tersebut walau pertumbuhannya tidak signifikan cepat, tetapi pertumbuhan di setiap tahun, di setiap usianya, di setiap usia 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12 tahun itu relatif tumbuh walaupun tidak cepat tapi bertahap gitu. Lalu yang selanjutnya ada berat badan. Tidak hanya tinggi badan saja yang bisa bertambah pada perkembangan fisik seorang anak menengah hingga akhir, tetapi berat badan juga berubah seperti di usia 6 tahun yang dimana untuk seorang anak laki-laki biasanya kurang lebih di 15,9 sampai 27,1 kg. Lalu di anak perempuannya 15,3 sampai 27,8 kg. Namun perubahan itu terjadi di usia 7 tahun di mana berat badannya itu semakin meningkat. Untuk anak laki-lakinya di 17,7 sampai 30,7 kg. Dan untuk anak perempuannya sendiri yaitu di 16,5 sampai 31,4 kg. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun, berat badan ini juga mengalami perubahan fisik. Jadi terus bertambah dengan seiring bertambahnya usia. Yang dimana anak yang berhasil akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, dan anak yang gagal akan cenderung merasa lebih rendah diri. Sementara itu, menurut Colford, perkembangan moral anak di usia ini itu dominan berada di tingkat prakonvensional, yang mana berbuat baik karena takut dihukum atau mengharapkan sebuah imbalan. 6-7 tahun, perubahan yang terjadi adalah egosentrisme yang mulai berkurang, emosi yang masih mudah berubah. Selanjutnya, pada usia 8-9 tahun, perubahan yang terjadi adalah pertemanan mereka yang semakin stabil dan juga mulai belajar norma. Lalu pada usia 10-11 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka mulai bisa merasakan mana yang adil dan juga mana yang tidak adil, serta masih menurut karena takut dihukum dan juga bukan karena kesadaran sendiri.
berakhir pada usia 12 tahun dan perubahan yang terjadi adalah mereka sudah mulai memahami emosi orang lain dan juga mereka berbuat baik agar diterima oleh. Slide ke-12, pola tidur. Definisi pola tidur adalah kebutuhan biologis yang krusial, berfungsi penting dalam perkembangan kognitif dan emosional anak. Perubahan pola tidur. Pola tidur anak usia sekolah mengalami perubahan karena bertambahnya beban akademik, aktivitas sosial, dan penggunaan gadget. Kebutuhan tidur anak 6-12 tahun, 9-12 jam per hari. Saat tidur terjadi konsolidasi memori, restorasi metabolik dan sinaptik otak, penguatan koneksi antar neuron. Anak yang tidur tidak cukup, skor matematika, membaca, dan kepedulian lingkungan lebih rendah. Gadget memperlambat waktu tidur anak plus 60 menit dari biasanya. Lalu yang selanjutnya ada motorik kasar dan motorik halus yang ditekuni oleh Elizabeth B. Harlock. Untuk definisinya sendiri, motorik kasar merupakan perkembangan keterampilan fisik yang melibatkan sebagian otot-otot besar dalam tubuh seorang anak. Biasanya di sini itu bisa dilihat dari kemampuan seorang anak dalam kayak seperti misalnya bisa berjalan, bisa melompat, atau berlari. Untuk motorik halusnya sendiri merupakan pengembangan pengendalian koordinasi gerak yang melibatkan otot-otot kecil dalam tubuh seorang anak. Biasanya memerlukan konsentrasi di bagian motorik halus ini karena berhubungan dengan atau kemampuan seorang anak untuk menulis, menggunting, dan menggambar. Untuk konsep pertumbuhannya sendiri, perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan seorang anak. Itu bisa dilihat dari gerak tubuh atau kemampuannya. Semakin baik fisik tubuh seorang anak, semakin baik pula penguasaan keterampilan motorik pada seorang anak. Nah, di sini bisa dilihat kalau perkembangannya itu cukup bertahap ya. Kayak di usia 6-8 tahun biasanya motorik kasar anak itu berkembang seperti anak yang bisa berdiri dengan seimbang, bisa berlari dengan pola tertentu, bisa melempar, melompat, terus bisa menggabungkan gerakan, bisa memakai sepeda. Untuk motorik halusnya sendiri, anak itu bisa menggambar seseorang atau orang dengan lengkap seperti dimulai dari kepala, tangan, atau kaki. Lalu bisa mulai makan sendiri, bisa menulis angka, bisa menggambar pola, bisa menggunting dengan lebih sempurna. Terus mulai bisa menuliskan apa yang ia dengar. Kalau dia misal lagi mendengarkan kata makan gitu, biasanya dia bisa mulai menuliskan langsung di kertas makan gitu. Untuk di usia 9-12 tahunnya, tentunya motorik kasar dan halusnya juga semakin berkembang ya. Dimana motorik halusnya ini, motorik kasarnya di anak usia 9-12 tahun, itu anak itu bisa melakukan koordinasi gerak seperti habis berjalan santai lalu tiba-tiba melompat, atau habis itu lari dengan koordinasi yang tepat. Jadi dia itu lebih ke terkoordinasi gerakannya. Terus bisa melakukan gerakan olahraga di sini tuh guys. Lalu gerak tangannya juga semakin bisa terkontrol dan terkoordinasi dengan baik. Untuk motorik halusnya,
dimana yang di usia 6-8 tahun tadi bisa mulai menggambar seseorang dengan lengkap, bisa menulis apa yang ia dengar. Di usia 9-12 tahun ini itu bisa menulis, tapi tulisannya cenderung lebih rapi, lebih kecil dibanding di usia sebelumnya. Terus di sini itu bisa menggambar objek dengan baik dan benar, mulai bisa mampu melakukan keterampilan manipulasi seperti orang dewasa. Jadi mulai bisa berbohong seperti layaknya seorang dewasa. Lalu yang selanjutnya ada sehat, sakit, dan penyakit. Secara umum, masa pertengahan hingga akhir seorang anak merupakan periode yang paling sehat dalam rentang kehidupan manusia. Tetapi dalam masa ini tuh juga ada kendala ya untuk kesehatannya, seperti kecelakaan dan cedera. Dimana di anak pada usia 6-12 tahun ini kan masih sangat aktif-aktifnya. Jadi kecelakaan atau cedera pada usia ini tuh sangat sering terjadi ya, apalagi seperti cedera saat bermain, jatuh dari sepeda, dan juga tenggelam. Lalu selanjutnya ada kegemukan atau obesitas. Masalah ini tuh sekarang menjadi masalah yang bisa terbilang cukup serius, karena kan tentunya di saat seperti ini banyak orang tua yang memilih memberikan handphone kepada seorang anak agar mereka tetap bermain di rumah. Nah, itu merupakan salah satu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kegemukan atau obesitas pada seorang anak pada usia 6-12 tahun ini. Lalu yang selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif yang ditokoi oleh John Piaget. Nah, perkembangan kognitif adalah kemampuan seseorang anak untuk bisa berpikir, memahami, dan memecahkan sebuah masalah. Jadi kayak perkembangan fisik ini tuh secara nggak langsung menjelaskan kemampuan seorang anak pada kemampuan belajar atau kemampuan kognitifnya. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini merupakan tabel perkembangan kognitif pada seorang anak, di mana di usianya yang ke-6 sampai dengan 7 tahun perkembangannya itu mulai pesat dan berhubungan dengan bahasa, perhatian, dan koordinasi gerak. Di sini tuh di usia 6 sampai 7 tahun anak itu bisa memahami instruksi, bisa lebih fokus, terus juga bisa mengingat secara sederhana dengan lebih baik. Di usia 8 sampai 9 tahun, di sini tuh anak itu bisa memproses informasi dengan tepat. Jadi kayak misal dia disuruh sama ibunya buat kayak kalau pipis bilang ya. Di sini tuh dia di otak dia tuh sudah mulai memproses ya apa yang dia dengar dari ibunya tadi. Jadi sudah bisa kayak paham kalau dia mau pipis berarti dia harus bilang sama ibunya. Terus ada meningkatnya kemampuan membaca. Misal di usia 6 sampai 7 tahun dia hanya bisa membaca kayak sedikit kalimat atau kata. Di usia 8 sampai 9 tahun ini kemampuannya itu lebih meningkat. Jadi dia bisa membaca lebih banyak lagi kalimat, bisa berhitung dan memecahkan masalah sederhana. Di usianya yang ke-10 sampai dengan 12 tahun, bagian lobus frontal mereka itu berkembang dengan cepat. Di mana lobus frontal ini tuh berfungsi untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian emosi, kontrol perilaku, memori, pemecah masalah, dan kemampuan berpikir secara logis. Jadi di usia 10 sampai 12 tahun, seorang anak itu sudah bisa mengambil keputusan ketika dia misal diberitahu kayak
gini ya harus gini. Kalau ditawarin mau ini apa ini, dia bisa memilih yang ini gitu. Lalu emosi, untuk emosinya dia sudah mulai bisa mengendalikan. Jadi dia tahu kapan harus marah, kapan harus menangis, atau kapan harus senang. Tapi di sini itu biasanya anak itu masih pengendalian berarti belum stabil. Terus untuk memori, pemecah masalah dan berpikir dan kemampuan berpikir secara logisnya itu juga berkembang ya di usia 10-12 tahun ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Agung Aluzani dengan NIM 051. Saya di sini akan mempresentasikan tahap operasional konkret. Menurut teori John Berger, anak usia 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret, yang berarti anak sudah bisa melakukan operasi mental, berpikir, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret. Contoh hal yang nyata dapat dilihat, sentuh atau dialami langsung. Tahap operasional konkret. Yang pertama, belajar dari pengalaman langsung. Pemahaman lebih mudah terbentuk lewat objek nyata yang bisa dilihat atau dipegang. 2. Lebih mudah memahami hal nyata, belum bisa memahami konsep abstrak atau hipotesis. 3. Mudah berpikir sistematis. Contoh penalaran umum, runtut tapi masih labil dan belum sebetulnya tertata. Yang keempat, belum bisa berpikir abstrak. Contoh konsep yang tidak konkret masih sulit dipahami, tidak jelas dan tidak konkret. Yang kelima, memahami hukum kekekalan. Sudah paham bahwa volume atau berat tidak berubah meski bentuknya berubah. B. Peningkatan kemampuan berpikir logis. Selama tahap operasional konkret, anak mengalami peningkatan kemampuan dalam beberapa aspek. Kemampuan konservasi. Konservasi adalah pemahaman bahwa jumlah atau volume suatu benda tetap sama meskipun bentuknya berubah. Jika air gelas tinggi dan ramping dipindahkan ke gelas pendek dan lebar, pada anak usia 5 tahun mungkin akan mengatakan airnya berkurang. Tetapi pada anak usia 8 tahun sudah paham bahwa jumlahnya airnya tetap. Mereka sudah tidak tertipu oleh tampilan luar. Kemampuan klasifikasi. Bentuk, anak mulai mengelompokkan benda berdasarkan satu atau lebih kategori. Pertama, mengelompokkan mainan berdasarkan warna, ukuran, dan jenis. 2. Mulai memahami bahwa suatu benda bisa termasuk dalam lebih dari satu kelompok. Kemampuan seriasi. Seriasi adalah kemampuan untuk mengurutkan benda berdasarkan suatu dimensi tertentu, seperti dari yang terkecil, terbesar, atau dari yang terpendek dan terpanjang. Penalaran sebab akibat. Anak sudah bisa memahami hubungan sebab akibat secara logis. Pertama, mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengerjakan PR, guru akan marah. Kedua, jika mereka bermain di tengah hujan tanpa payung, mereka akan basah. Pemikiran masih terbatas pada pengalaman konkret yang pernah mereka alami atau dilihat. C. Penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dari beberapa kejadian kecil, lalu dibuat kesimpulan umum. Pertama, anak melihat beberapa kucing di lingkungan rumahnya, semuanya suka ikan. Maka anak menyimpulkan semua kucing suka ikan. Penalaran induktif berkembang pesat pada tahap ini. Penalaran deduktif adalah cara berpikir menggunakan aturan umum dulu, lalu diterapkan ke situasi tertentu. Semua burung bisa terbang. Burung pipit adalah burung, jadi burung pipit bisa terbang. Penalaran deduktif masih terbatas dan baru muncul di akhir tahap ini sekitar umur 10-12 tahun.
Lanjut aspek perkembangan bahasa. Tokoh teori perkembangan bahasa Sansrok 2012. Definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi dalam interaksi sosial yang berkembang pesat pada masa anak-anak tengah hingga akhir usia 6-7 tahun. Perkembangannya menguasai 2.500 kata, mampu fokus dan dapat memahami instruksi. Anak di usia 7-8 tahun, late primary, memahami tata bahasa, menyimak cerita dan menceritakan kembali secara runtut dan bisa menjadi pendengar yang baik. 9-10 tahun, mulai tertarik pada puisi, mampu mengungkapkan perasaan melalui tulisan. Umur anak 11-12 tahun dapat memahami dan mulai menggunakan kata imbuhan serta mampu memahami multi konteks bahasa. Nama saya Ana Roshifa Andriani, NIM 049. Yang selanjutnya ada aspek perkembangan sosio-emosi. Nah, pada aspek perkembangan sosio-emosi ini tokoh utama yaitu Erik Erikson. Nah, pada aspek perkembangan sosial emosi ini ada 2 definisi dasar yang menjadi inti dari aspek ini. Yang pertama, definisi perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu proses di mana anak secara bertahap mencapai kedewasaan dalam hubungan sosialnya. Ini mencakup bagaimana anak belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, memahami aturan kelompok, serta cara berinteraksi secara positif dengan orang-orang di sekitarnya. Secara singkat, perkembangan sosial ini tuh tentang bagaimana anak belajar menjadi bagian dari masyarakat. Yang selanjutnya ada definisi dari perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu proses berkembangnya kemampuan anak untuk mengenali apa yang dia rasakan, memahami mengapa ia merasakan hal itu, lalu mengekspresikannya dengan tepat, dan yang terakhir mengelola emosinya sesuai dengan konteks sosial yang ada. Nah, dalam perkembangan anak usia 6-12 tahun ini, Erikson menempatkan mereka pada tahap yang disebutnya dengan industri versus inferiority, atau dalam bahasa Indonesia, industri versus inferioritas. Nah, tahap ini sangat khas karena periode ini si anak ini mulai belajar aktif, berprestasi, dan menunjukkan kemampuan kepada dunia. Lalu industri di sini itu merujuk pada semangat untuk menghasilkan sesuatu, rasa bangga saat berhasil menyelesaikan tugas, dan motivasi untuk terus belajar serta berkembang. Di sisi lain, ada resiko munculnya inferioritas, yaitu rasa rendah diri yang timbul karena anak terlalu sering mengalami kegagalan, dikritik tanpa dukungan, atau tidak pernah diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas perkembangan sosial, hubungan dengan keluarga dan teman sebaya. Nah, 2 hubungan ini dimulai dari 2 lingkungan yang paling berpengaruh terhadap anak. Yang pertama ada hubungan dengan keluarga. Keluarga adalah lingkungan sosial pertama dan utama yang membentuk kepribadian anak. Lingkungan sosial keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan psikologi anak secara keseluruhan. Hubungan yang hangat, penuh kasih sayang, dan konsisten antara anak dengan orang tua memberikan rasa secure base, atau kita sebut basic, rasa aman yang menjadi fondasi bagi anak untuk berani menjelajahi dunia luar. Pada awal masa pertengahan, sekitar usia 6-8 tahun, keluarga itu masih menjadi pusat kehidupan untuk anak. Nah, anak ini sangat bergantung secara emosional kepada orang tua. Namun seiring bertambahnya usia, kemandirian anak ini udah mulai tumbuh. Orang tua itu perlu secara bertahap memberikan tanggung jawab yang sesuai usia kepada anak. Misalnya kayak
merapikan tempat tidur, menyiapkan tas sekolah, atau membantu pekerjaan rumah yang ringan. Nah, hal kecil ini tuh selain melatih kemandirian anak, juga membangun rasa percaya diri untuk anak itu supaya mau berkontribusi dalam keluarganya. Nah, yang kedua ada relasi dengan teman sebaya. Jika pada usia balita, teman hanyalah orang yang kebetulan ada di sana, maka pada masa pertengahan hingga akhir ini, teman sebaya itu menjadi bagian yang sangat penting dan bermakna dalam kehidupan anak. Hubungan pertemanan ini tidak lagi sekedar bermain bersama karena kebetulan tetangga atau satu kelas, melainkan mulai didasarkan pada kesamaan minat, nilai, dan sifat. Dalam dunia pertemanan anak usia sekolah, ada konsep penting yang perlu kita pahami, yaitu popularitas dan penerimaan sosial. Nah, anak-anak ini dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan bagaimana mereka diterima oleh teman-temannya. Yang pertama ada anak yang populer. Nah, anak yang populer ini cenderung ramah, mudah diajak kerjasama, dan senang membantu. Lalu dia itu secara alami banyak disukai oleh teman-temannya. Mereka itu memiliki keterampilan sosial yang baik dan mampu membaca situasi sosial dengan cepat. Di sisi lain, ada anak yang tidak populer, yang dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu anak yang ditolak. Biasanya anak yang ditolak ini karena dia tuh berperilaku agresif, mudah marah, suka mengganggu. Nah, atau justru sebaliknya, yaitu terlalu menarik diri sehingga dia sulit untuk didekati. Yang kedua ada anak yang diabaikan. Nah, mereka ini tidak dibenci oleh teman-temannya, tetapi mereka juga tidak terlalu diperhatikan. Mereka ini seperti tidak terlihat dalam pergaulan. Penolakan dari teman sebaya itu bukan hal yang sepele. Anak yang sering ditolak ini sering mengalami resiko kecemasan sosial, depresi, penurunan prestasi akademik, bahkan berperilaku agresif sebagai bentuk kompensasi. Nah, selain keluarga dan teman sebaya, ada dua faktor sosial lain yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak di masa ini, yaitu sekolah dan pemahaman tentang gender. Nah, pengaruh sekolah ini, banyak orang yang berpikir bahwa sekolah hanyalah tempat untuk belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Tapi sebenarnya sekolah jauh lebih dari itu. Sekolah adalah laboratorium sosial pertama bagi anak di lingkungan keluarga. Nah, pengaruh sekolah terhadap perkembangan anak ini bekerja melalui dua jalur. Yang pertama, ada kurikulum akademis. Nah, hal ini secara resmi diajarkan di sekolah seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan keterampilan lainnya. Kurikulum ini membangun fondasi intelektual anak yang berguna di jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua ada kurikulum tersembunyi. Nah, kurikulum ini adalah pelajaran yang tidak tertulis di buku, tetapi justru sangat membekas pada diri anak itu. Kurikulum tersembunyi ini tercakup dalam norma, nilai, dan harapan yang disampaikan secara implisit melalui interaksi sehari-hari di sekolah, seperti bagaimana guru memperlakukan muridnya, bagaimana teman-teman saling berinteraksi, apa yang dianggap benar dan salah dalam lingkungan sekolah. Nah, dari sinilah anak belajar tentang kedisiplinan, menghargai orang lain, rasa tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, guru ini memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini. Cara guru memberikan pujian, mengoreksi kesalahan, dan menciptakan suasana kelas yang inklusif akan membentuk cara anak memandang dirinya sendiri dengan orang lain. Yang selanjutnya ada pemahaman gender. Nah, gender ini adalah salah satu aspek
identitas yang mulai dipahami secara lebih mendalam oleh anak pada masa pertengahan hingga akhir. Nah, anak-anak mulai menyadari bahwa ada perbedaan yang dianggap seharusnya ada antara laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang disebut stereotip gender. Pada masa ini, anak laki-laki cenderung bermain dengan anak laki-laki dan anak perempuan dengan anak perempuan. Mereka mulai menjauhi aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan gendernya. Contohnya anak laki-laki yang mungkin menolak bermain boneka karena takut diejek. Sementara anak perempuan mungkin merasa tidak nyaman bermain sepak bola karena tidak dianggap feminin. Nah, stereotip gender ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial anak, keluarga, teman, media, dan budaya. Anak itu menyerap pesan-pesan tentang gender dari semua penjuru lingkungannya, seringkali tanpa kita sadari. Menariknya, menjelang akhir masa ini, anak usia 11-12 tahun ini, beberapa anak mulai menunjukkan pemahaman yang lebih fleksibel dan kritis terhadap gender. Mereka mulai menyadari bahwa jenis kelamin seseorang ini tidak sepenuhnya menentukan minat, kemampuan, atau kepribadiannya. Nah, ini itu merupakan tanda perkembangan kognitif dan sosial mereka semakin matang. Selanjutnya, ada perilaku sosial pada anak. Menurut Harlock, perilaku sosial anak terrealisasi dalam berbagai bentuk tindakan yang konkret yang bisa kita amati sehari-hari. Ada 9 bentuk perilaku. Yang pertama ada pembangkang. Pembangkang ini adalah perilaku di mana anak itu mulai berani menolak atau melawan permintaan orang dewasa. Meskipun sering dianggap negatif, pembangkang ini sebenarnya adalah tanda berkembangnya kesadaran diri dan otonomi anak. Nah, anak ini sedang belajar menentukan batas antara keinginannya sendiri atau tuntutan dari orang lain. Yang kedua ada agresi. Nah, agresi ini adalah reaksi emosional yang diwujudkan melalui tindakan fisik seperti memukul, mendorong, maupun dari verbalnya seperti berteriak, mengejek. Nah, agresi ini sering muncul sebagai respon terhadap frustasi ketika anak merasa kebutuhannya tidak terpenuhi atau merasa tidak diperlakukan secara adil. Yang ketiga ada berselisih atau bertengkar. Nah, konflik ini adalah bagian alami dari interaksi sosial. Bahkan di antara orang dewasa sekalipun, pada anak-anak berselisih dengan teman sebayanya adalah cara mereka belajar bernegosiasi, mempertahankan pendapat, dan pada akhirnya mencari jalan tengah. Anak yang tidak pernah berkonflik justru mungkin belum cukup punya kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah. Yang keempat ada menggoda. Nah, menggoda teman adalah cara anak menarik perhatian, menunjukkan kedekatan, atau sekedar bersenang-senang. Tapi ada garis tipis antara menggoda sebagai bentuk humor dan menggoda yang sudah menjadi perundungan. Yang kelima ada persaingan. Nah, persaingan ini adalah dorongan untuk menjadi yang terbaik, mulai dari kuat terasa pada masa ini. Anak-anak itu mulai membandingkan kemampuannya dengan teman sebayanya, seperti siapa yang bisa lari lebih cepat, siapa yang nilainya lebih tinggi, atau siapa yang lebih pintar. Nah, dalam persaingan yang sehat ini, anak dapat termotivasi, tetapi persaingan yang berlebihan bisa merusak hubungan pertemanan dan kepercayaan diri. Nah, yang keenam ada kerjasama. Di sisi lain, anak pada masa ini itu juga mulai memahami bahwa kerjasama jauh lebih efektif daripada bekerja sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Kemampuan berkolaborasi ini adalah keterampilan yang sangat berguna sepanjang hidupnya. Yang ketujuh ada tingkah laku berkuasa. Pada beberapa anak,
berusaha mendominasi situasi atau teman-temannya, seperti menentukan permainan apa yang dimainkan, siapa yang boleh ikut, atau apa aturannya. Nah, perilaku ini mencerminkan kebutuhan akan kontrol dari pengakuan kelompok. Nah, yang kedelapan ada mementingkan diri sendiri. Pada tahap ini, anak itu belum sepenuhnya mampu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Egosentrisme memang sudah berkurang dibandingkan masa prasekolah, tapi belum sepenuhnya hilang. Nah, ini itu proses yang wajar dan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Dan yang ke-9 itu ada simpati. Nah, simpati ini kemampuan merasakan dan merespon perasaan orang lain. Nah, simpati ini mulai tumbuh pada masa ini. Nah, anak itu mulai bisa menangkap ketika temannya sedih, dan beberapa anak udah berusaha menghibur atau membantu temannya yang sedang kesusahan. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Nah, perkembangan sosial dan emosi ini berada pada dua sisi dari satu koin yang sama. Nah, keduanya ini itu saling mempengaruhi dan berkembang secara bersama-sama. Anak yang mampu mengelola emosinya dengan baik itu akan lebih mudah menjalin hubungan sosial yang positif. Nah, yang pertama ada meningkatnya kemampuan memahami dan mengelola emosi diri sendiri. Ketiga, ada perbedaan antara anak usia 6 dan usia 11 tahun ketika menghadapi situasi yang menjengkelkan. Nah, anak usia 6 tahun ini mungkin langsung merasa dia kayak mau menangis, berteriak, atau bahkan memukul. Karena mereka ini belum punya cukup alat untuk mengelola emosinya. Tetapi pada anak usia 11 tahun, mereka sudah mulai belajar untuk menarik napas dalam-dalam, mengalihkan perhatian, atau mencari cara lain yang lebih dewasa untuk mengekspresikan ketidakpuasannya ini. Nah, perkembangan kemampuan regulasi emosi ini sangat dipengaruhi oleh seberapa konsisten orang tua dan guru mengajarkan keterampilan ini kepada anak. Nah, yang kedua ada berkembangnya empati. Nah, empati ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan merespon secara cepat. Pada akhir masa ini, anak itu udah mulai mampu membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang lain dengan cukup baik. Nah, mereka ini udah mulai bisa menangkap bahwa temannya itu sedang bersedih, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari ekspresi wajah dan postur tubuhnya. Nah, empati ini berkembang dengan baik, yang akan menjadi fondasi penting untuk kemampuan anak dalam membangun hubungan yang sehat di masa remaja dan dewasa. Dan yang ketiga ada meningkatnya intensitas hubungan dengan teman sebaya. Seiring meningkatnya kemampuan emosi, anak itu dengan teman-temannya pun menjadi semakin intens dan bermakna. Pertemanan tidak lagi bersifat permukaan, tetapi mulai melibatkan kepercayaan, saling berbagi rahasia, dan dukungan emosi timbal balik. Nah, dari sinilah mengapa ketika anak di usia ini bertengkar dengan sahabatnya, dampak emosionalnya itu bisa sangat terasa besar, karena pertemanan ini tuh udah menyentuh lapisan yang paling dalam. Dan yang keempat, ada berkurangnya ketergantungan emosional terhadap keluarga. Nah, salah satu tanda perkembangan yang sehat pada masa ini adalah bagaimana anak secara bertahap itu mulai mengurangi ketergantungan emosionalnya kepada orang tua. Mereka itu mulai mencari kenyamanan, validasi, dan dukungan emosional dari teman-temannya. Nah, tapi ini tuh bukan berarti keluarga menjadi tidak penting. Justru hubungan yang aman dengan keluarga adalah yang memungkinkan anak untuk berani melepaskan diri dan membangun koneksi di luar rumah. Nah, proses ini adalah bagian normal dan sehat dari perjalanan menuju kemandirian.
biologis atau fisik. Jadi domain biologis atau fisik itu mencakup semua perubahan fisik anak, termasuk pertumbuhan, otak, motorik, tidur, dan juga kesehatan. Pada masa anak-anak pertengahan hingga akhir, pertumbuhan fisik mereka jauh lebih lambat daripada di masa bayi, tetapi lebih stabil dan terlihat jelas dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan tabel dari usia 6-12 tahun dan perubahan fisik yang terjadi. Pada usia 6 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka kurang lebih memiliki tinggi badan sekitar 115 cm dan juga berat badan yang kurang lebih 20-22 kg dan juga wajah mereka yang sudah mulai proporsional. Selanjutnya, pada usia 7-8 tahun, perubahan fisik yang terjadi adalah bertambahnya 5-7 cm tinggi mereka, lalu berat badan mereka bertambah sekitar 2-3 km per tahun, dan juga lemak yang berkembang lebih cepat daripada otot. Selanjutnya, pada usia 9-10 tahun, perubahan yang terjadi adalah dahi melebar, hidung lebih berbentuk, dan juga bibir berisi. Yang terakhir, pada usia 11-12 tahun, perubahan yang terjadi adalah tinggi badan mereka yang kurang lebih 147 cm sampai 152 cm dan juga berat badan yang kurang lebih 40 sampai 42 kg dan juga udah mempunyai kurang lebih 22 pasang gigi tetap dan juga otot yang mulai melejit. Yang selanjutnya ada domain kognitif. Jadi domain kognitif itu mencakup perubahan cara anak berpikir, mengurus informasi, berbahasa, dan juga mengekspresikan kreativitas mereka. Menurut BAC, anak usia 7-11 tahun sudah berada di tahap operasional konkret. Mereka sudah mampu berpikir secara logis namun masih abstrak. Artinya, anak tersebut sudah mulai berpikir secara runtut namun masih tidak jelas. Berikut ini merupakan tabel domain kognitif dari usia 6-12 tahun dan perubahan yang terjadi. Pada usia 6-7 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka sudah mulai fokus dan memahami instruksi, lalu mereka sudah menguasai kurang lebih 2.500 kosakata. Selanjutnya, pada usia 8-9 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka mampu membaca, berhitung, dan juga memecahkan masalah sederhana. Selanjutnya, pada usia 10-11 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka sudah berpikir sistematis dan kreativitas mereka yang terus berkembang. Selanjutnya, pada usia 12 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka sudah mulai berpikir menjadi lebih matang, mempertimbangkan akibat dari tindakan yang mereka ambil, dan juga kosakata mereka yang bertambah menjadi ribuan kata. Selanjutnya ada domain sosio-emosi. Domain ini mencakup perubahan cara anak berinteraksi sosial, mengelola emosi, memahami norma, dan juga mengembangkan moral dan nilai. Jadi menurut Erikson, anak berusia 6-12 tahun itu sudah berada di tahap industri versus inferiority, yang mana anak tersebut belajar untuk berkompetisi dan juga mengembangkan kompetensi mereka dalam berkelompok. Yang dimana anak yang berhasil akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan anak yang gagal akan cenderung merasa lebih rendah diri. Sementara itu, menurut Colford, perkembangan moral anak di usia ini itu dominan berada di tingkat prakonvensional yang mana berbuat baik karena takut dihukum atau mengharapkan sebuah imbalan. Berikut ini ada tabel domain sosio-emosi dari usia 6-12 tahun dan perubahan yang terjadi. Jadi pada usia 6-7 tahun, perubahan yang terjadi adalah egosentrisme yang mulai berkurang, emosi yang masih mudah berubah. Selanjutnya pada usia 8-9 tahun, perubahan yang terjadi adalah pertemanan mereka yang semakin stabil dan juga mulai belajar norma. Lalu pada usia 10-11 tahun, perubahan yang terjadi adalah mereka mulai bisa merasakan mana yang adil dan juga mana yang
tidak adil, serta masih menurut karena takut dihukum, dan juga bukan karena kesadaran sendiri. Dan yang terakhir, pada usia 12 tahun dan perubahan yang terjadi adalah mereka sudah mulai memahami emosi orang lain dan juga mereka berbuat baik agar diterima oleh kelompok. Oke, yang selanjutnya masuk ke tugas perkembangan. Yang pertama ada mulai mempelajari keterampilan fisik yang mendukung aktivitasnya. Nah, anak-anak di usia 6-12 tahun itu kan di masa-masa aktif mereka. Jadi mereka itu banyak bermain kan di usia ini. Tetapi mereka itu bermain bukan hanya sekedar bermain, tapi lewat bermain itulah mereka berlatih koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan gerak tubuh yang nantinya akan mereka butuhkan saat kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada memiliki kesadaran diri untuk terus berkembang lebih baik lagi, dimana kesadaran diri anak mulai muncul, terus itu bisa menilai dirinya sendiri, menyadari mana kelebihan dan kekurangan mereka, dan dari situ timbul dorongan untuk berkembang lebih baik lagi. Ini biasanya itu bukan diajarkan, tetapi muncul secara alami dengan seiring bertambahnya usia seorang anak. Yang ketiga ada melakukan aktivitas dan dapat menyesuaikan dengan teman sebaya serta lingkungannya, di mana anak mulai belajar berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya. Jadi kayak di usia ini tuh, di tugas ini tuh mereka itu bisa berinteraksi dan bisa menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Lingkungan sosial, di sini tuh lingkungan sosial pertama mereka mulai terbentuk. Mereka mulai belajar untuk berbagi, bernegosiasi, dan memahami bahwa tidak semua itu bisa berjalan dengan sesuai keinginan mereka sendiri. Lalu yang keempat yaitu mulai sadar akan peran sosialnya serta dengan identitas gender mereka, laki-laki dan perempuan. Nah, di fase ini tuh anak mulai sadar akan pentingnya peran sosial, termasuk pemahaman tentang identitas gender mereka sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Mereka itu mulai memahami ekspektasi sosial yang melekat pada identitas itu dan mulai menyesuaikan perilakunya. Jadi misal anak perempuan itu seperti apa, harus tumbuh seperti apa, anak laki-laki itu tumbuh seperti apa. Di sini tuh dia tuh sudah mulai tahu perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya kayak laki-laki memiliki ini di tubuhnya, sedangkan perempuan memiliki yang ini di tubuhnya. Jadi itu mereka mulai sadar dan mulai paham apa itu gender dan perbedaan gender mereka. Lalu yang kelima ada pengembangan dan memaksimalkan kemampuan dasar yang mendukung pendidikan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Di usia ini tuh anak mulai bisa mengembangkan kemampuan kognitif atau memaksimalkan kemampuan belajar mereka seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sebenarnya ketiga ini kan bukan tujuan hasil akhir ya, tapi ketiga ini tuh pintu masuk untuk pembelajaran di tahap berikutnya. Jadi di sini tuh tugas perkembangan dia yang penting ya, bisa dibilang. Lalu yang keenam yaitu sadar akan tugas atau hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, di sini tuh anak juga mulai sadar bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan di setiap harinya. Seperti yang pertama itu misal bangun pagi, merapikan tempat tidur, menyiapkan tas sendiri, memakai Hambatan dan stimulasi perkembangan. Pada hambatan dan stimulasi perkembangan ini ada dua landasan teori. Yang pertama,
ada teori ekologi Bronfenbrenner. Bronfenbrenner ini berargumen bahwa kita tidak bisa memahami perkembangan anak hanya dengan melihat anak itu sendiri secara terpisah. Nah, kita itu harus melihatnya dalam konteks lingkungan yang melingkupinya. Menurut Bronfenbrenner, anak berkembang dalam sistem lingkungan yang sangat berlapis. Ada keluarga sebagai lapisan terdekat, terus ada teman dan sekolah, lalu ada komunitas dan budaya, terus ada nilai-nilai masyarakat dan kondisi ekonomi politik yang paling jauh, tapi ini tuh tetap berpengaruh. Nah, semua lapisan ini tuh saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan anak. Nah, implikasi penting dari teori ini itu adalah hambatan perkembangan tidak selalu berasal dari dalam diri anak. Seseorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, kemiskinan, atau ketidakstabilan, walaupun secara biologis dia sehat, tapi tetap berisiko mengalami hambatan perkembangan yang serius. Sebaliknya, ketika anak itu tinggal di lingkungan yang kaya stimulasi, penuh dukungan, dan stabil, dapat membantu anak mencapai potensi sebaiknya meskipun keterbatasan tertentu. Yang kedua, ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD pada Vygotsky. Nah, Vygotsky ini menyebut bahwa konsep ini sebagai Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara apa yang sudah bisa dilakukan anak secara mandiri dengan apa yang bisa ia lakukan jika mendapat bantuan dari orang yang lebih mampu. Contohnya, kayak seorang anak itu belum bisa mengerjakan soal pengurangan panjang sendiri, tapi ketika si gurunya ini tadi memberikan petunjuk selangkah demi langkah, anak itu ternyata bisa menyelesaikan. Nah, kemampuan itu baru bisa dilakukan dengan bantuan. Nah, itulah yang ada di dalam ZPD ini. Nah, dalam konsep ZPD ini lahir apa yang disebut scaffolding, yaitu dukungan atau bantuan yang diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada hambatan perkembangan. Hambatan perkembangan adalah kondisi atau faktor-faktor yang dapat mengganggu atau memperlambat bahkan menghentikan proses tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, ini tuh penting untuk kita pahami bahwa hambatan ini berasal dari dalam diri anak maupun dari lingkungannya, dan seringkali keduanya ini tuh saling berkaitan. Nah, yang pertama ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini mencakup segala kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak. Yang paling umum itu adalah gizi buruk. Nah, gizi buruk ini tuh baik dari kekurangan kalori secara keseluruhan maupun kekurangan zat gizi spesifik seperti zat besi, yodium atau kalsium. Nah, anak yang kekurangan zat besi ini misalnya akan mudah terasa lelah, sulit konsentrasi, atau prestasi belajarnya ini akan menurun secara signifikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi ini menyebabkan stunting, yang dimana kondisi tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata usianya. Nah, ini tuh tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak. Nah, yang selanjutnya ada obesitas. Nah, obesitas ini juga menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Anak yang obesitas itu tidak hanya menghadapi risiko kesehatan fisik seperti gangguan pernafasan ataupun nyeri sendi.
tetapi juga seringkali menjadi sasaran ejekan dari teman-temannya yang berdampak pada rendahnya kepercayaan diri dan kualitas hubungan sosialnya. Dan yang ketiga ada kurang tidur. Nah, kurang tidur ini adalah hambatan fisik yang sering tidak disadari oleh orang tua. Nah, anak usia 6-12 tahun ini membutuhkan waktu 9-12 jam tidur dalam per hari, per malam. Anak yang tidurnya kurang dari kebutuhan ini akan mengalami gangguan konsentrasi, daya ingat yang lemah, suasana hati yang tidak stabil, dan mengalami resiko kecelakaan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada hambatan kognitif. Hambatan kognitif ini berkaitan dengan segala sesuatu yang mengganggu kemampuan anak untuk berpikir, belajar, dan memproses informasi. Salah satu contoh yang paling umum adalah gangguan belajar atau learning disability. Nah, kesulitan membaca, kesulitan berhitung, atau gangguan perhatian dan hiperaktivitas adalah beberapa kondisi yang masuk dalam kategori ini. Nah, anak dengan gangguan belajar bukan berarti dia itu malas atau bodoh. Nah, mereka ini memiliki cara belajar yang berbeda dan membutuhkan pendekatan serta metode belajar yang disesuaikan. Ketika dia tidak mendapat dukungan yang tepat, mereka itu akan merasa frustasi, kehilangan motivasi, lalu mereka mulai percaya bahwa mereka itu sebenarnya memang tidak bisa belajar. Padahal yang bermasalah itu bukan karena kemampuannya, tetapi cara kita mengajarinya. Selain gangguan belajar, kurangnya stimulasi kognitif dari lingkungan juga merupakan hambatan yang nyata. Nah, anak itu tumbuh tanpa buku, tanpa percakapan yang merangsang pikiran, dan tanpa kesempatan untuk memecahkan masalah, akan mengalami keterlambatan perkembangan kognitif dibanding anak yang mendapatkan stimulasi yang kaya. Yang selanjutnya ada hambatan bahasa. Hambatan bahasa ini terjadi ketika anak tidak mendapat cukup stimulasi verbal di lingkungannya, kayak orang tua yang jarang mengajak anak bicara atau anak yang lebih banyak terpapar gadget daripada interaksi manusiawi. Nah, selain itu, gangguan seperti gagap atau artikulasi yang tidak jelas juga bisa menghambat kemampuan komunikasi anak. Nah, keterbatasan dalam bahasa ini tidak hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga berdampak pada kemampuan anak untuk menjalin hubungan sosial yang bermakna. Nah, yang selanjutnya ada hambatan sosial emosional. Nah, kategori hambatan ini tuh yang dampaknya paling dalam dan paling lama bertahan. Nah, pola asuh yang tidak tepat, baik yang terlalu keras dan otoriter maupun yang terlalu permisif dan tanpa batas dapat menciptakan ketidakstabilan emosi pada anak. Lalu ada bullying atau perundungan, yaitu hambatan sosial emosional yang sangat serius. Nah, anak yang dibully ini secara konsisten akan mengalami kecemasan sosial, kehilangan motivasi belajar, lalu depresi, dan dalam kasus ekstrim bisa menarik diri sepenuhnya dari lingkungan sekolahnya. Terus ada pengalaman traumatis seperti kehilangan orang yang dicintai, menyaksikan kekerasan, atau mengalami bencana alam. Nah, hal ini tuh dapat meninggalkan luka psikologis yang dalam. Jika tidak ditangani, trauma ini tuh akan berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma atau PTSD yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan anak. Dan yang terakhir ada pengaruh media dan teknologi, termasuk konten kekerasan, cyberbullying, dan kecanduan gadget adalah hambatan modern yang semakin relevan
dan perlu mendapat perhatian serius dari orang tua dan pendidik. Selanjutnya ada stimulasi perkembangan. Stimulasi adalah segala bentuk rangsangan atau kegiatannya secara sengaja diberikan kepada anak untuk mendorong perkembangannya berjalan secara optimal. Prinsip dasarnya itu sederhana, kayak semakin dini, semakin teratur, dan semakin kaya stimulasi yang diberikan, maka semakin besar peluang anak itu untuk mencapai potensi terbaiknya. Nah, pada stimulasi perkembangan ini mencakup 4 domain. Yang pertama ada stimulasi fisik. Fondasi dari segalanya adalah kesehatan fisik yang baik. Nah, stimulasi fisik ini dimulai dari memastikan anak untuk mendapatkan gizi seimbang setiap harinya. Ini bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal kualitas. Nah, asupan yang tepat itu mencakup karbohidrat sebagai sumber energi, lalu protein untuk pertumbuhan jaringan dan sel saraf otak, lalu lemak sehat untuk perkembangan sistem saraf, lalu vitamin dan mineral untuk berbagai fungsi tubuh yang vital. Nah, selain gizi, anak itu juga membutuhkan aktivitas fisik yang teratur. Nah, aktivitas ini tuh tidak harus formal, seperti bermain kejar-kejaran di halaman, terus bersepeda, berenang, atau bermain olahraga bersama teman-temannya. Nah, itu aktivitas fisik itu tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga meningkatkan konsentrasi anak dan suasana hati yang baik. Lalu ada pemantauan tumbuh kembang. Nah, secara rutin juga penting agar jika terjadi keterlambatan atau masalah dapat terdeteksi sejak dini dan segera ditangani. Selain itu, ada jadwal tidur yang teratur. Anak yang tidurnya ini cukup adalah anak yang otaknya dapat beristirahat, memproses informasi, dan siap belajar kembali di esok harinya. Selanjutnya ada stimulasi kognitif. Untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak itu, pendekatan scaffolding bertahap ala Vygotsky adalah yang paling efektif, seperti memberikan tantangan yang sedikit di atas kemampuan anak saat ini, lalu didampingi dan dibantu secara bertahap sehingga ia tuh bisa melakukannya secara sendiri. Jadi jangan langsung mengerjakan tugas untuk anak, tapi juga jangan membiarkan anak itu frustasi dalam sendirian. Lalu ada membaca buku bersama anak dan mendorong anak untuk membaca sendiri. Ini adalah salah satu investasi yang terbaik yang bisa diberikan orang tua. Bacaan yang bervariasi mulai dari cerita fiksi, buku sains, hingga ensiklopedia anak akan memperkaya kosakata dan meluaskan wawasan dan merangsang imajinasi anak. Lalu ada permainan edukatif seperti puzzle, catur, Lego, atau monopoli bukan sekedar hiburan. Nah, mereka itu melatih kemampuan berpikir secara strategis, perencanaan, dan pemecahan masalah yang sangat berguna. Yang ketiga ada stimulasi bahasa. Nah, bahasa berkembang paling pesat melalui interaksi yang bermakna. Oleh karena itu, dialog aktif antara orang tua dan anak adalah stimulasi bahasa yang paling efektif dan paling mudah dilakukan. Seperti ajak anak berbicara tentang harinya di sekolah, lalu tanyakan pendapatnya tentang berbagai hal dan dengarkan secara bersungguh-sungguh, bukan hanya pura-pura mendengarkan sambil menatap layar ponsel. Lalu ada membaca bersama dan kemudian meminta anak untuk menceritakan kembali apa yang dia bacakan dengan kata-katanya sendiri. Itu tuh adalah latihan bahasa yang sangat efektif
Ini tuh melatih pemahaman, kemampuan naratif, dan kosakata sekaligus. Yang selanjutnya ada menulis kreatif. Nah, menulis kreatif ini sangat dianjurkan, seperti mengajak anak menulis buku harian, membuat cerita pendek, atau membuat surat untuk kakek neneknya. Nah, aktivitas menulis ini memaksa anak untuk menyusun pikirannya dan perasaannya secara terstruktur, yang merupakan keterampilan tingkat tinggi yang sangat berharga. Selanjutnya ada stimulasi sosial emosional. Nah, stimulasi ini tuh berawal dari rumah. Lingkungan keluarga yang hangat, aman, dan stabil adalah syarat utama bagi perkembangan emosi yang sehat. Anak yang merasa dicintai, didengar, dan dihargai di rumah akan memiliki fondasi emosi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi tantangan di luar rumah. Yang pertama ada literasi emosi. Nah, literasi emosi ini mengajarkan anak untuk mengenali, memberi nama, dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Ini tuh adalah keterampilan yang sering diabaikan, tapi sangat penting. Lalu ada melibatkan anak dalam kegiatan kelompok, seperti pramuka, olahraga tim, lalu paduan suara, atau kegiatan lainnya. Nah, ini tuh melatih kemampuan kerjasama anak, terus kepemimpinan, tanggung jawab, dan kemampuan kompromi yang tidak bisa diajarkan melalui kata-kata. Dan akhirnya ada pujian yang spesifik dan bermakna. Nah, ini tuh jauh lebih berdampak daripada pujian generik. Bukan hanya pintar atau bagus, tapi juga kayak kamu keren banget, kamu tidak nyerah ya, walaupun ini tuh sulit itu. Nah, pujian ini tuh membangun growth mindset pada anak, atau keyakinan bahwa kemampuan itu bisa terus berkembang melalui usaha dan ketekunan, bukan sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, masa anak-anak pertengahan hingga akhir adalah periode yang sangat krusial dan menentukan. Perkembangan fisik, kognitif, bahasa, dan sosio-emosi, lalu moral yang terjadi secara bersamaan pada rentang usia ini membentuk fondasi kepribadian, kemampuan, karakter anak di masa depan. Dengan stimulasi yang tepat, lingkungan yang mendukung, serta keterlibatan aktif orang tua dan pendidik, anak ini dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, lalu percaya diri, bermoral, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan selanjutnya. Cukup sekian dari kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.